Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Prima dan juga Bu Hermin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar menulis dan juga membaca puisi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar membaca, menulis, dan puisi, mari kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti diharapkan anak-anak dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat puisi. Ya, yang kedua, anak-anak dapat mengetahui cara membaca puisi yang baik. Ya, kemudian yang ketiga, anak-anak juga akan mengetahui bagaimana cara memparafrasekan sebuah puisi. Ya. Nah, ini langkah-langkah membuat puisi ya Bu Hermin ya. Ya, betul. Langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul puisi. Ya. Ini langsung kita praktekkan ya Bu Langsung, Hermin ya, langsung kita kasih contoh ya. Supaya kalau terlalu banyak teori nanti khawatir anak-anak malah bingung. Ya. Jadi di sini Bu Prima dan juga Bu Hermin akan membuat sebuah puisi dengan tema sahabat. Ya. Judulnya adalah Sahabatku, Keluargaku. Ya. Nah, setelah menentukan tema dan juga judul, langkah berikutnya adalah menentukan pilihan kata. Ya. Nah, di sini kita menyiapkan tadi 8 kata ya Bu Prima. Ya, jadi masih ada di slide sambung berikutnya. Karena tidak cukup tempatnya, jadi kita tulis 4 dulu. Betul sekali Bu Hermin. Yang pertama, kata yang kita pilih tadi berdua itu ada kata sahabat, saudara. Ya. Arti sahabat dan juga hampa. Ya. Wah, ini kok ada hampanya. Iya, kan puisi ya Bu Prima. Nah, diupayakan untuk memilih kata-kata yang indah. Anak-anak. Itu yang menjadi ciri khas sebuah puisi. Nah, di sini kalau sudah ketemu kata itu, kita buat kalimat dari kata itu, diupayakan untuk merangkai kata yang indah itu tadi. Jadi ibaratnya itu dikembangkan gitu ya Bu Hermin, betul. Menjadi sebuah kalimat. Ya, tapi kalimatnya harus kalimat yang indah. Itu bedanya dengan anak-anak membuat kalimat yang biasa ya Bu Prima. Berbeda dengan bercerita ibaratnya seperti itu ya Bu Hermin. Jadi di sini dari kata sahabat kemudian dibuatlah sebuah kalimat untuk baris pertama ya Bu Prima. Kau bukan sekedar sahabat. Ya. Yang kedua dari kata saudara, di sini Bu Prima dan juga Bu Hermin mengubahnya menjadi lebih kalimat pengembangannya ya Bu Hermin ya. Tapi engkau adalah saudara. Ya. Kemudian dari kata arti sahabat dikembangkan menjadi sebuah kalimat lagi yang membantuku mengerti arti sahabat. Ya. Kemudian dari kata hampa, tanpamu dunia hampa terasa. Nah, ini anak-anak contohnya. Kalau pada kalimat yang biasa, ini kan biasanya tanpamu dunia terasa hampa. Nah, kalau puisi boleh dibalik untuk memperindah itu boleh. Nah, ini kan tanpamu dunia hampa terasa. Nah, kemudian ini pilihan kata yang berikutnya itu yang kita tadi untuk bait pertama ya Bu? Itu tadi untuk bait pertama. Ya, kemudian untuk bait kedua kita mencari pilihan kata lagi. Kita menemukan kata keluargaku, ukir, usang dan terkenang. Nah, kita susun lagi kalimatnya untuk baris berikutnya yaitu kau adalah keluargaku. Untuk baris yang kedua, setiap kebaikan yang kau ukir padaku. Ya, untuk baris ketiga, takkan pernah usang oleh waktu. Ya, untuk baris yang terakhir, akan selalu terkenang di hatiku. Ini puisi original ya Bu Prima. Hasil karya kita berdua. Buat mendadak dangdut tadi. Jadi seperti itu anak-anak caranya membuat puisi. Setelah menentukan temanya, kemudian judulnya, memilih beberapa kata, baru dibuat kalimat. Ya, tentunya dengan pilihan kata yang indah supaya juga dihasilkan kalimat-kalimat yang indah dalam puisinya. Betul sekali. Tidak sulit kok Bu Prima sebetulnya.
Kemudian setelah anak-anak kita belajar membuat puisi, setelah puisi itu sudah selesai, sudah jadi, dihias dengan bagus ya Bu Hermin ya. Kemudian anak-anak belajar untuk cara membaca puisi. Ya. Yang pertama Bu Hermin? Yang pertama lafal, yaitu cara pengucapan bunyi. Ya, itu yang disebut dengan lafal. Iya, jadi harus jelas ya Bu jelas Hermin ya. Jadi kalau o ya o, kau gitu. Kau adalah jadi ya, sahabatku. Jelas. Betul. Kemudian intonasinya juga begitu. Ada tinggi, ada rendah nadanya, kemudian dibuat sedang. Nah, itu supaya lebih memperindah orang yang mendengar pembaca puisinya gitu ya. Kemudian ada jeda. Ini yang disebut dengan berhenti sebentar. Biasanya kalau yang di tengah itu jedanya diberi tanda cuma garis satu ya Bu Prima ya. Tapi kalau di akhir itu biasanya tanda garis 2 ya, atau garis miring seperti itu ya. Garis miring ya anak-anak. Maksudnya garis miringnya 1 dan garis miring 2. Kalau sudah selesai itu baru garis miringnya 3. Ya. Kemudian cara membaca yang berikutnya adalah mimik wajah itu harus menunjukkan perasaan hati. Jadi kalau misalnya kita membaca puisi itu adalah mengenang seorang sahabat, berarti ya harus agak sendu sedih gitu ya Bu Hermin ya. Karena mengenang. Betul. Tapi kalau bermain bersama sahabat. Nah, itu berarti kita harus senang. Berarti ekspresinya nanti juga senang. Kemudian ada bahagia, ada marah dan lain sebagainya ya Bu Hermin ya. Tergantung dari isi puisi itu sendiri. Betul sekali. Nah, setelah belajar membuat puisi, kemudian membaca puisi, yang berikutnya adalah memparafrasekan puisi. Apa itu memparafrasekan puisi? Ya, memparafrasekan itu anak-anak sama halnya dengan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Jadi ini tergantung dari yang membaca. Yang menulis ya Bu Hermin. Yang menulis. Jadi kalau misalkan yang menulis pemahamannya dengan yang selesai dibaca itu seperti ini, berarti ya sesuai dengan yang menulis, yang mendengarkan puisinya ya Bu Hermin. Seperti itu. Dan berbedanya kalau memparafrasekan puisi ini tidak perlu dengan menggunakan kata yang indah. Betul. Tetapi karena dibuat sebagai seperti narasi menceritakan. Menceritakan. Seperti itu. Kemudian bagaimana ini untuk membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Jadi sebelumnya, sebelum untuk menceritakan kembali ini, itu anak-anak harus mendengarkan atau membaca pembacaan puisi ini dengan seksama. Supaya tidak terjadi beda pengertian antara puisi dengan yang memaknai. Kemudian jangan lupa dipahami isi kandungan puisi secara utuh. Nah, jadi tidak boleh hanya misalkan mendengar paragraf saja, paragraf 1 saja, kemudian bait 1 saja, terus anak-anak izin ke kamar mandi. Nanti jadi bait yang kedua terlewatkan Bu Hermin, seperti itu ya. Jadi dipahaminya secara utuh semuanya. Betul sekali. Kalau sudah, jelaskan kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Contohnya tadi ada kata terukir. Terukir itu berarti kalau yang namanya ukiran itu kan akan tetap seperti itu. Betul. Artinya tidak akan terlupakan. Betul sekali. Itu yang dimaksud terukir. Jadi bukan bentuk ukiran, mengukir kayu atau apa, bukan. Mengukir di hati, istilahnya itu selalu ada, selalu diingat gitu ya Bu Hermin ya. Nah, kemudian uraikan kembali isi puisi secara tertulis. Itu yang disampaikan Bu Hermin tadi. Nah, kalau sudah, sampaikan secara lisan atau dibacakan. Nah, ini cara untuk memparafrasekan puisi. Ini salah satu contohnya. Ini puisi yang sudah kita rangkai tadi ya Bu Hermin, tapi sudah dalam bentuk puisi dan sudah berbait dalam bentuk bait. Kalau tadi kan masih kelihatan sendiri-sendiri. Tadi masih cara membuatnya, dan sekarang ini puisi kita yang sudah jadi itu tadi.
Kemudian kita mencoba untuk memparafrasekan puisi ini. Ya, langsung saja atau bagaimana Bu Prima? Langsung saja ya. Langsung ya. Sudah. Ya, tadi kan sudah dibacakan. Ya. Jadi kalau diparafrasekan puisi ini yang tadi ya menjadi seorang sahabat yang sudah menjadi saudara. Sahabat seperti keluarga dan selalu berbuat baik dan selalu terkenang selamanya. Nah, ini yang kita ceritakan tadi. Ya. Ada kata usang, ada kata ukir, hampa, terasa. Ya. Gitu ya, nah, jadi setelah diparafrasekan seperti itu anak-anak. Jadi kalimatnya sudah berbeda dengan kalimat puisi. Ya, seperti itu. Ini sudah kayaknya Bu Hermin. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kemarin anak-anak sudah belajar mengenai apa itu puisi, hari ini anak-anak belajar bagaimana cara menulis puisi, cara membacanya sampai dengan memparafrasekan atau menceritakan isi puisi itu. Betul sekali Bu Hermin. Insya Allah ilmunya anak-anak hari ini bertambah. Ya. Tetap harus semangat. Dalam belajar tetap harus menjaga kondisi kesehatan tubuh ya nak ya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan kemana-mana jika memang tidak penting atau mendesak. Betul sekali. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Eka Sari dan Hermin Siswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.